Oke, Anda kembali di dua sisi, kita masuk ke segmen ketiga, berarti waktunya pertukaran pemain, Pi. Substitution nih. Substitution. Pergantian Bang pemain. Ade, Boleh silakan Pak Teguh dan Mas Nurholis. Kita waktunya ingin pergantian mengundang pemain. Bang Pizarro Ghazali. Boleh tos-tosan dulu. Wah, luar biasa. Nah, kita lihat perspektif lain nih, Pi. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, boleh silakan Pak Teguh. Kita akan dengarkan ya, ada statement yang disampaikan, kita akan dengarkan ya, yang disampaikan oleh Donald Trump berikut ini. Ke Pak Teguh. Pak Teguh ini tadi, kalau kata orang gimana? Indonesia dengar Trump ngomong, sae. Gitu kan. Bisa ae ya. Nah ini tadi bahasa koboi yang sempat disinggung oleh Bang Ade Armando kan. Anda melihat statement Trump ini seperti apa? Mendengar statement Trump barusan? Sae juga dia nyari. Dengan mic-nya. Silakan mic-nya boleh. Ini ibarat main bola babak kedua. Dia rubah cara dia bicara, strategi, dan dia harap Iran melunak. Karena sebelumnya dia nggak pernah mengkritik Israel langsung. Dan ini kali mengkritik Israel dan Iran, tapi menambah satu kata lagi buat Israel. Betul. Buat Iran nggak. Artinya ton lebih berat ke Israel. Betul. Ya, ton lebih berat ke Israel. Jadi dengan demikian tampaknya ada strategi Trump Boleh untuk menjadikan dialog selanjutnya itu Iran itu berada di pihak dia. Karena berpikir Trump ini udah melunak dan karena itu Iran bisa masuk ke dalam perundingan tahap selanjutnya. Kalau begitu diharapkan oleh Trump bahwa dia bisa menjadi pembawa damai, dua-duanya masuk ke meja perundingan dan bicara dengan jujur. Karena Israel pasti dia pegang. Karena Israel dengan Amerika itu kan dua sisi mata uang. Ya. Ya, ibarat anak kembar sama-sama. Gitu ya. Sudah seperti itu. Jadi Amerika Serikat seperti kita lihat selalu berada pada posisi mendukung Israel di dalam majelis umum maupun di dalam Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu ini maksudnya statement dia itu kepada dunia, terutama sekali kepada masyarakat di Iran. Karena masyarakat Iran itu udah kesel. Ini kan aneh. Kok setan besar, setanul akbar marah kepada setan kecil, setanul asgor. Jadi ini bisa membuat masyarakat juga pemerintah di Iran berpikir Amerika Serikat sudah mulai melunak. Karena itu saya akan masuk ke dalam meja perundingan. Cuman yang mereka tidak tahu adalah di dalam batin masyarakat Iran itu ada kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah greater Israel itu. Pertama, Israel itu akan makin meluas dan menguasai sebagian besar Timur Tengah, melewati batas-batas Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Oleh Iran. Ya. Dan peta itu sudah dibuat tuh, the greater Israel. Sudah ada dan peta itu memang tidak dibuka pada publik, tapi kalau pemikir strategi sudah melihat peta itu ada. Dan Israel selalu maksudnya itu, sebelum peta itu jadi, maka lingkungan saya itu harus saya netralisir. Caranya bagaimana? Ya saya bikin tidak stabil. Ya misalnya Suriah sudah kan, kemudian Irak juga sudah. Jadi kalau nggak bisa saya bikin stabil, pemimpinnya itu saya ganggu terus. Dia kan baru ini mengangkat secara de facto mengangkat seorang kader untuk memimpin Iran di masa depan kan, namanya Reza Shiruz. Reza Shiruz ini adalah anak dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer yang meninggalkan Iran pada tahun 1979. Jadi sekarang intinya Reza Shiruz ini adalah diharapkan untuk menggalang solidaritas. Karena di dalam masyarakat dimanapun negara selalu ada kan, pro, kontra, kemudian yang ambivalen kan. Kemudian ada yang kecenderungan ambivalen bisa ke pro, ambivalen bisa ke kontra. Ini yang dia coba garap. Kemudian untuk masyarakat Iran yang sangat anti Israel itu ada terapinya sendiri. Misalnya lewat public diplomacy. Mungkin akan secara bertahap dibuka bahwa mereka ini adalah pemimpin Anda tapi tidak demokratis. Kan bukankah Netanyahu sudah langsung berbicara kepada masyarakat di Iran. Saya bersama Anda, kita sama-sama menghendaki perdamaian, menghendaki kemuliaan umat manusia. Dan untuk itu kita sama-sama tahu siapa yang menentang ide ini. Itu pemimpin Anda. Karena itu turunkanlah pemimpin Anda. Kira-kira begitu statement dari Netanyahu. Menurut Anda, sebelum saya ke Bang Pizarro, siapa otak intelektual di belakang Reza ini? Reza yang mana? Ada Reza, saya juga Reza Shiruz. Bukan Reza Shah yang jelas ya? Reza Shiruz. Coba kita lihat pergerakan dia sebulan terakhir. Dia sangat akrab dengan kalangan Uni Eropa, sangat akrab dengan Amerika Serikat, dan dia datang ke tembok ratapan. Dan dia menunjukkan betapa khusyuknya dia berada di situ. Jadi patut diduga pemimpin ini disupport oleh kalangan-kalangan tukang tersebut. satenya ya berarti jelas siapa kan begitu ibaratnya. Anda Bang Pizarro? Silakan Bang. Ya, menurut saya ini nggak mudah untuk menyeret kembali Iran ke meja perundingan.
Karena Iran sudah tidak percaya lagi adanya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Walaupun Trump mencoba untuk membawa Teheran untuk kembali bernegosiasi, berdiplomasi, menurut saya ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena sebelum terjadinya serangan Netanyahu, kita ingat ya, sudah hampir ada kesepakatan negosiasi nuklir. Sudah ada kesepakatan antara utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dengan Menlu Iran, Abbas Agakci, untuk dilakukan 4 kali pertemuan negosiasi nuklir. Tapi ini kan dibajak sama Netanyahu dengan melakukan serangan terhadap Iran. Dan Netanyahu juga sangat paham, beliau ini memang pemimpin licik tapi pintar. Dia tahu inilah cara untuk kembali dia mendapatkan dukungan internasional dari sekutu-sekutu yang udah mulai melipir nih. Udah mulai berjarak. Prancis kan mau mengakui Palestina, ya. Ketika ke Indonesia. Iya, gitu. Kemudian Inggris juga katanya kan sudah memberikan sanksi menunda negosiasi perdagangan bebas dengan Israel nih. Nah, cara membuat dia merapat ya dengan menyerang Iran. Dan Netanyahu itu udah paham, ya. Prancis, Inggris, Kanada ini paper tiger. Ini macan kertas, ya. Ini dia nggak bisa lepas dari koalisi dengan Israel maupun dengan Amerika Serikat, ya. Dan kemudian ini juga cara Netanyahu, itu tadi Bang Ade benar mengatakan, ini lagi rame kan sebenarnya di internal Israel ya, undang-undang wajib militer untuk Yahudi Ortodoks. Selama ini kan Yahudi Ortodoks seperti manusia setengah dewa. Dia tidak boleh diikutkan dalam wajib militer. Padahal sekarang orang-orang sipil di Israel itu wajib militer. Makanya yang sekarang tewas di Gaza itu kan bukan banyak tentara senior, tetapi tentara-tentara cadangan, namanya reservis, ya. Gitu. Mereka itu misalkan ya tukang gorengan di sana, ya tukang cukur, ya, dan hasil kader dari wajib militer itu kan. Ya, hasil dari wajib militer tersebut. Dan partai-partai pendukung Netanyahu ini sayap kanan. Kalau undang-undang ini diketok palu, disahkan oleh kabinet Netanyahu, mereka akan menarik diri dukungannya terhadap Netanyahu. Baik. Jadi tadi Anda katakan bahwa bahwa Iran ini sudah tidak percaya lagi ke meja perundingan membicarakan soal nuklir. Tapi kan mau nggak mau hari ini Iran ditarik ke arah situ. Apa alasannya? Sehingga gencatan senjata maupun ditarik ke meja perundingan juga dilakukan oleh Iran hari ini. Iya, karena Iran pasti sekarang sudah sepakat nih. Sepakat sekarang hari ini parlemen Iran mengetok palu, ya, mengesahkan undang-undang untuk menunda kerjasama dengan IAEA. Badan Energi Atom Internasional. Ini kan membuktikan, ini juga menjadi salah satu jalan untuk Iran, ya, untuk melepas dari perjanjian NPT. Jadi harga tawar gitu ya? Iya, itu menjadi harga tawar dari Iran terhadap Amerika dan Israel. Dan daya tawar kedua ialah ini mulai mendekat, memperkuat hubungan dia dengan Rusia dengan Cina. Betul. Makanya kemarin Abbas Agakci itu ketemu kepada Putin. Menlu dari Iran, betul. Kepada Putin, apa? Minta senjata. Ya, karena kan rasional. Iran itu kan ngomong gini ke Putin. Anda ketika perang sama Ukraina, kami suplai drone Shahid. Itu drone canggihnya Iran. Kami suplai untuk perang Anda melawan Ukraina. Sekarang apa timbal balik Anda kepada kami? Seperti itu. Itu yang sebenarnya akan mencoba dirayu oleh Iran terhadap Putin. Bukan tidak mungkin ini akan dilakukan. Tapi problematikanya kan, Putin kan menikmati nih perang Iran melawan Israel. Dia tuh menikmati perang ini secara panjang. Kenapa? Perhatian Amerika berkurang ke Ukraina. Sekarang Zelensky ngeri-ngeri sedap. Gara-gara perang Iran sama Israel, nggak ada lagi tuh bantuan kepada Ukraine. Stop seperti itu. Ya? Stop kepada Ukraine. Kemudian ini jangan lupa, serangan Amerika kepada Iran ini juga pesan kepada Cina. Ya, bahwa pertarungan mereka, pertarungan di antara mereka ini sebenarnya pertarungan geopolitik. Sama seperti ke India menyerang Pakistan. Ini kan restunya Amerika untuk memberikan pesan kepada Pakistan, Anda jangan dekat-dekat sama Cina. Seperti itu ya. Makanya ini bukan tidak mungkin akan menguat nih aliansi sekutu geopolitik antara Iran, Korea Utara, Rusia, Cina dengan blok Israel, Amerika dan Uni Eropa. Baik. Reza.